Owa itu adalah kera, jenis kera yang nggak ada ekornya kalau kita bandingkan dengan primata yang lain. Jadi dia secara morfologi tangan lebih panjang daripada badannya, dan dia berayun dari pohon ke pohon untuk pergerakannya, atau brakiasi namanya. Terus dia punya perilaku yang bisa setiap hari bernyanyi, suara keras bisa terdengar dari mungkin jarak 2 km itu masih bisa mendengar suara owa, panggilan owa itu. Dan dibanding primata yang lain, dia juga pemakan buah-buahan, frugivore. Jadi kalau owa Jawa ini tersebar di Pulau Jawa, hanya ada di Pulau Jawa. Kalau di sebaran alaminya di Jawa Barat dan di Jawa Tengah. Dan di Jawa Barat itu hampir semuanya sudah terproteksi di kawasan konservasi, Taman Nasional, Cagar Alam, seperti itu. Dan kalau di Jawa Tengah, sebaran paling timur untuk owa di Jawa ya di landscape Dieng ini, pegunungan Dieng dan sekitarnya ini, terutama di Petung Kriono. Kawasan hutan Petung Kriono ini sebenarnya cukup penting juga untuk habitat owa Jawa, karena keragaman vegetasi atau sumber pakannya sangat melimpah, terutama jenis buah-buahan. Jadi kalau semakin ke ketinggian nanti struktur vegetasi yang penyedia buah ini berkurang. Jadi suara owa ini kalau kami bisa bilang ya wadah untuk berkegiatan kami, untuk menyuarakan pelestarian owa untuk di Indonesia, dan kami bergerak di bidang penelitian, terus kemudian pengembangan kewirausahaan dan konservasi untuk community development-nya. Kita ada monitoring rutin juga, monitoring untuk ancaman seperti patroli hutan untuk perburuan atau dan ancaman kerusakan hutan lainnya, dan juga populasi. Kalau populasi, kita ada beberapa tempat-tempat yang sudah kita tetapkan untuk monitoring, mencatat populasi dan perubahannya seperti apa. Dan ini kita menggunakan suara, kita set listening point atau listening post di bukit-bukit yang lumayan tinggi lah dibanding tempat yang hutan yang lainnya. Kita ada 3 titik pengamatan listening post itu. Di masing-masing titik ini ada 2 pengamat, yang mendengarkan jam berapa owa bersuara, arahnya berapa derajat, terus jaraknya berapa meter atau berapa kilometer. Nah, nanti kita akan verifikasi ketika pulang, kita akan langsung analisis data. Nanti akan kita buat petanya. Dari ini kemudian kita bisa tahu, ini ada berapa kelompok di wilayah ini, kerapatannya berapa individu per kilometer perseginya, sampai bisa kita hitung perkiraan jumlah populasinya. Jadi ini yang jadi fokus kegiatan Suara Owa di sini, karena kita bergerak di grassroots, di habitat alamnya, kita menjaga keutuhan kawasan ini atau populasi yang di alam. Bagaimana ini bisa terus berkembang. Nah, sementara kalau yang disita atau dari rehabilitasi, biasanya ada lembaga lain yang melakukan kegiatan rehabilitasi dan reintroduksi itu. Jadi kalau ancaman saat ini untuk kelestarian owa itu sendiri sebenarnya ya keutuhan dari hutan ini, karena
ya butuh ruang terus yang berkembang lah untuk owa itu sendiri, dan sementara hutannya semakin berkurang karena ya kebutuhan ekonomi yang terus meningkat, terutama untuk di sekitar hutan yang alami saat ini. Dan kalau ancaman perburuan ya dari beberapa kasus owa itu kan diambil anaknya biasanya yang masih bayi, masih kecil lah ya. Untuk mendapatkan bayi itu biasanya diambil dari induknya, dan induknya ini yang sebenarnya kalau dalam kelompok, dan ini kan kelompok owa ini satu keluarga kan, jadi kalau anaknya diambil, induknya dimatikan, biasanya dibunuh karena dia selalu 3 tahun kan selalu digendong kan, dibunuh, dan akhirnya juga mengalami kelompok ini mengalami bisa dibilang ya stres gitulah ya, bisa dikatakan kalau mengambil anak owa ya itu berarti membunuh satu keluarga. Cikenanga Wildlife Center, or also known as Yayasan Cikenanga Konservasi Terpadu, is a multi-species rescue center with currently over 250 animals here, and we provide support to the Indonesian government by providing highest standards of animal welfare and care and the management of confiscated animals. Here in Cikenanga we rehabilitate wildlife. We focus on them regaining their natural behavior that often they have lost in the long time that they've been kept in captivity. As the rehabilitation is a very complex and long process, the animal welfare is always on the #1 on the focus. During this process we also always assess the animals throughout the whole process, and according to that we decide what will be the best potential future for them. So here in Cikenanga we have 6 gibbons, we have 2 owa ungko, 1 owa kalawite and 3 siamangs. So the gibbons here in Cikenanga all come from the illegal wildlife trade. They're not only from Java but mostly from Sumatra or Kalimantan, for example. The illegal wildlife trade is a very complex and complicated chain, so wherever there's a demand there's a supply as well. If people continue buying gibbons or asking for gibbons, the smugglers will also supply this. So, and as Java is one of the most overpopulated islands, means that prices are also cheaper, and besides that there are many ports here in Java which makes it easier for the smugglers to come in and also to maintain their contacts. The biggest challenge for us is that we are a multi-species rescue center, which means that we cannot focus on one specific species. Beside that, often animals arrive here in a very bad condition. They all have their own medical treatment, a very specific one, which makes it tough. Also, a challenge is that we rely on other centers that are specialized in the rehabilitation of gibbons. For example, the Aspinall Foundation and the Javan Gibbon Center. These collaborations are really important to basically have the smoothest and best future for the rehabilitation and release of gibbons in Indonesia. Balai Besar KSDA Jawa Barat dalam hal pelestarian primata khususnya owa Jawa yang dilakukan di Gunung Tilu dilakukan secara in situ dan ex situ. Secara in situ kami melakukan patroli pengamanan kawasan untuk menjaga habitat dari satwa atau primata tersebut. Selain dari patroli, kami juga akan melakukan monitoring satwa, monitoring primata, dan monitoring habitat. Dan selanjutnya dilakukan dengan cara inventarisasi
khususnya inventarisasi satwa yang ada di kawasan dan inventarisasi habitat untuk keberlangsungan satwa yang ada di dalam kawasan Cagar Alam Gunung Tilu. Dan secara ex situ kami juga bekerja sama dengan lembaga konservasi yang konsen terhadap pelestarian primata yang diantaranya dengan Aspinal Foundation. Apabila masyarakat mendapati satwa liar yang berada di luar habitatnya, agar melapor ke call center Balai Besar KSDA Jawa Barat. Selanjutnya, tim gugus tugas TSL Balai Besar KSDA Jawa Barat menindaklanjuti laporan awal dari masyarakat untuk melakukan evakuasi terhadap satwa tersebut. Di Aspinal Foundation ini lembaga yang bergerak di program konservasi primata Jawa yang kerjasama dengan Kementerian KLHK sejak 2010. Jadi kami di sini sudah berada sekitar 13 tahun ya. Udin dan Lola ini pertama kali dipasangkan tahun 2022 ya, dan itu di saat mereka memasuki usia, waktu itu Udin sekitar 3 tahun dan Lola sekitar 5 tahun. Jadi secara ekologi, jadi satwa primata yang jenis owa-owa itu kan hidupnya monogami. Jadi hidup berpasangan yang secara ekologi memang seperti itu di alam. Nah, kenapa kita jodohkan? Karena nanti kita harapkan dia seperti yang owa-owa yang populasi di alam, dia akan hidup berpasangan setelah dilepas liarkan. Nah, kalau penjodohan tentu ini pertama dia kalau di pusat rehabilitasi kan kita coba jodohkan karena kita yang mengamati. Owa nggak bisa bicara ya, jadi kita akan jodohkan. Cocok tidaknya itu ada proses pengamatan dengan beberapa parameter tentunya. Bisa juga terjadi kegagalan dengan alasan ya mungkin seperti kita manusia juga, dia juga tidak suka satu sama lain, dan itu biasanya dipaksakan pun tidak akan terjadi proses perjodohan itu. Ini sebagai contoh bahwa proses perjodohan tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Sejarahnya Lola itu pernah dijodohkan sebenarnya dengan jantan yang namanya Doni. Nah, Doni berpasangan dengan Lola di pusat rehabilitasi, dan setelah dilepas liarkan ke alam, ternyata itu mereka berpisah seperti itu. Kemudian Doni meninggalkan Lola, kira-kira seperti itu, dan kita akhirnya evakuasi Doni waktu itu, dan Lola pun kita evakuasi sama-sama. Kemudian kita lakukan penjodohan ulang. Jadi Lola kemudian dijodohkan ke Udin, yang sekarang menjadi pasangannya itu semenjak September 2022, di mana pada saat itu dilepas liarkan di hutan ini, dan sampai sekarang mereka bisa terus bersama. Dan dari proses tadi yang hampir 1,5 tahun, terlihat memang proses perjodohan antara Udin dan Lola ini berjalan dengan baik, sampai salah satu parameter penting dalam proses penjodohan itu adalah selain grooming ya, dia saling bercengkrama seperti itu, dia juga sudah mulai terlihat proses perkawinan. Taman Nasional Gunung Gede Pangrango ini merupakan salah satu kawasan konservasi di Indonesia, dan memang salah satu contoh perwakilan hutan hujan tropis yang ada di Jawa Barat. Sehingga dengan tipe ekosistem tersebut, TNGGP memiliki keragaman hayati tinggi baik flora maupun fauna, dan salah satunya di TNGGP ini ada owa Jawa. Peran owa Jawa itu karena memang sebagian besar pakannya itu buah, jadi secara tidak langsung malah sebenarnya bukan TNGGP yang menopang owa, tapi ya simbiosis lah. Malah owa Jawa ini yang menopang kelestarian hutan di TNGGP, karena owa ini bisa menebar buah, akhirnya TNGGP ini tetap lestari. Nah, peran TNGGP sendiri terkait untuk kelestarian owa Jawa itu salah satunya kita rutin melakukan kegiatan patroli pada jalur-jalur owa Jawa. Di situ kita mendata apa yang memang potensi ancaman, terus perkembangan habitatnya seperti apa.
Dan yang kedua, kita juga sering melakukan pendidikan konservasi, baik itu ke pengunjung wisata yang datang ataupun ke sekolah-sekolah dari mulai tingkat SD sampai dengan perguruan tinggi. Nah, karena TNGGP ini memang merupakan kawasan konservasi dan biar aktivitas yang masuk ke TNGGP ini juga sebisa mungkin meminimalisir gangguan terhadap satwa liar, khususnya owa Jawa. Jadi ketika ada pengunjung wisata, kita memang kalau khususnya di Bodogol ini dan mungkin di beberapa tempat lain, itu ada prosedur tertentu dan memang sebisa mungkin harus didampingi oleh interpreter setempat. Sebenarnya upaya untuk melestarikan owa Jawa ini memang tugas negara, cuma dengan segala keterbatasannya kami juga menggandeng teman-teman mitra untuk upaya melestarikan owa Jawa. Ya salah satunya dengan Yayasan Owa Jawa. Di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, dari hasil kajian itu memang populasinya sudah stabil. Jadi sebenarnya tidak boleh memasukkan keluarga owa Jawa yang baru di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Nah untuk itu JGC ini merehabilitasinya itu di kawasan-kawasan yang memang dulunya sempat ada owa Jawa, tapi sekarang dikatakan hasil kajiannya sudah tidak ada. Nah itu kita akan mereintroduksi kembali owa Jawa ke kawasan tersebut. Javan Gibbon Center adalah sebuah pusat rehabilitasi khusus owa Jawa. Lokasinya di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango yang menerima owa-owa sitaan dari pihak berwenang ataupun dari serahan masyarakat secara sukarela. Tentunya sebagai pusat rehabilitasi, kami merehabilitasi supaya owa-owa tersebut siap dilepas liarkan. Persiapan keluarga owa sebelum dilepas liarkan tentunya sangat panjang. Jadi mulai masuk ke rehabilitasi, di karantina, dideteksi dulu screening penyakitnya apa, kemudian mereka sambil kami cari pasangannya, mereka juga kami latih dengan memberikan enrichment atau pengayaan di kandang untuk melatih pergerakan mereka. Selain itu juga terhadap pakan, kami adaptasikan dulu dengan pakan-pakan yang biasa diberikan sewaktu mereka dalam peliharaan masyarakat. Nanti sudah itu kami tambahkan dengan pakan-pakan hutan untuk persiapan mereka sewaktu lepas liar nanti. Di JGC ada salah satu keluarga, yaitu keluarga Cepi, Nitnot, dan Oke. Masuk itu tahun 2018 dari Bandung, kalau Cepi, sedangkan Nitnot itu masuknya di 2021, dia dari Jakarta. Namun perkenalan sangat cepat berjalannya, sambil kami merehabilitasi kondisi fisiknya Nitnot, kami kenalkan Cepi dan Nitnot ini. Jadi setelah masuk karantina, kemudian keluar dari karantina, langsung kami perkenalkan, dan nggak lama tuh mereka langsung cocok. Nah, kemudian di tahun 2023, tepatnya pada peringatan World Wildlife Day di 3 Maret, itu lahir anak yang bernama Oke. Jadi sudah komplit tuh satu keluarga. Dan keberadaan anak dalam satu keluarga itu nilai yang plus, kami lihat sebagai nilai plus karena itu bisa merekatkan ikatan di antara pasangan ini. Setelah dilakukan evaluasi terhadap kesiapan lepas liar dari keluarga ini, keluarga Cepi ini, maka kami akan mengatur untuk mereka bisa ditranslokasikan ke lokasi lepas liar, yaitu yang kami pilih di Gunung Puntang atau di hutan lindung Gunung Malabar, karena ini lokasi yang sangat cocok. Nah, setelah ditranslokasikan itu juga mereka tentunya akan menjalani proses lainnya, yaitu habituasi sesuai dengan program kami yang melakukan soft release. Jadi kami membiarkan mereka beradaptasi untuk beberapa waktu sebelum mereka dilepas liarkan ke alam. Ini sangat penting supaya mereka sebelum benar-benar fight dengan alam sekitar ini, rumah barunya, mereka bisa beradaptasi dengan baik. Karena perbedaan yang sangat mencolok terutama dalam temperatur dan juga ketersediaan lebih banyak pakan alami di Gunung Puntang.
Dengan kondisi Cepi, Nitot, dan Oke yang dari sisi kesehatannya baik, kemudian dari kemampuan mereka untuk menjadi liarnya kembali itu juga baik. Jadi kami sih optimis ketika mereka dilepas liarkan, mereka bisa survive di alam dan berkembang biak ya. Karena semuanya menurut kami mendukung dan mudah-mudahan mereka bisa survive. Dari layar ku melihat beragam